Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kitab 1 Samuel 29, perikopnya Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek, sedang orang Israel berkemah di dekat mata air yang di Yisril. Maka kata raja-raja kota orang Filistin berjalan. Maka ketika raja-raja orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini." Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah ia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akhis, "Apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hambamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akhis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tua tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisril. Ya. Jadi ini satu situasi di Israel, ada Saul dan Daud sudah pergi ke Filistin, tapi kemudian dalam perikop ini orang Filistin ingin menyerang Israel. Jadi tentu Daud dalam perikop ini ada di pihak orang Filistin. Ada di pihak orang Filistin, dan salah satu panglima atau pengawal raja dari kota-kota Filistin. Dan pada saat perikop ini ditulis bahwa sudah dipersiapkan semua bala tentara untuk maju berperang, dan pada saat perikop ini dicatat bahwa raja-raja kota Filistin itu sedang berjalan di antara tentara-tentara itu, dan termasuklah Raja Akhis yang pengawalnya itu adalah Daud. Dan pada saat perjalanan itu, di antara tentara-tentara itu, panglima tentara-tentara itu melihat Daud ada di antara mereka, yang tentu adalah orang Ibrani, bukan orang Filistin. Dan panglima itu mempertanyakan hal itu, dan mereka tidak menyukai. Dan
tentu dalam dialog ini bagaimana Daud kecewa gitu ya, kecewa oleh karena tidak bisa memberikan atau berbakti kepada tuannya yang adalah Raja Akhis. Nah, apa yang jadi renungan bagi kita ya, saya kira ada dua hal. Bagaimana seorang Daud yang adalah orang yang diurapi ya, ini hampir mirip ya dengan Yusuf ya di Mesir ya. Ini Daud di Filistin yang orang-orang yang adalah orang takut akan Tuhan, dan dalam perikop ini disaksikan bagaimana Daud ini menunjukkan sikap yang baik ya, menunjukkan sikap yang baik, dan sehingga dia menjadi pengawal ya, pengawal dari Raja Akhis, salah satu raja kota Filistin, dan sebagai pengawalnya ya tentu dia berbakti kepada raja. Dan ini mungkin juga jadi satu renungan bagi kita sebagai orang yang percaya, yang mestinya menjadi contoh, mampulah menjadi orang yang dilihat orang itu memang cukup baik ya. Yang dalam perikop ini ayat 3 yang dikatakan oleh, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apakah gunanya orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan itu ya dimanapun disukai, dan orang tidak melihat ada satu kesalahan apapun ya, ada kesalahan apapun. Nah, saya kira ini juga jadi perenungan bagi kita yang mungkin saat ini berada di ya, tempat perantauan barangkali ya, jauh dari tempat kelahiran kita. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin adalah dari berbagai suku agama yang lain, mestinya kita bisa tampil lah, mampu ya, oleh karena kebaikan yang dilihat, oleh karena percaya kepada Tuhan. Nah, saya kira itu juga ya salah satu modal gitu ya, ketika kita merantau atau mungkin berada di tempat yang jauh dari orang-orang yang mungkin menyayangi kita, tapi oleh karena ketaatan, ketakutan kepada Tuhan atau beriman, itu membuat kita itu bisa layak hidup dimanapun, dan kita ya juga adalah perantau dimanapun. Dan yang kedua, dalam perikop ini Daud yang adalah punya reputasi yang bagus dalam peperangan, tapi dalam perikop ini ada satu kekecewaan. Nah, mungkin ini juga yang sering juga dihadapi oleh jemaat Tuhan, mengalami satu kekecewaan padahal dia bagus, reputasinya bagus. Tapi marilah kita lihat dalam perikop ini bagaimana begitulah cara Tuhan untuk membangun reputasi Daud gitu ya. Oleh karena kalau kita lihat dalam perjalanan ini bahwa ya yang dilawan itu kan Saul gitu ya. Orang Israel yang dipimpin oleh Saul, dan Daud tidak mungkin akan membunuh Saul. Nah, kalau ini terjadi dalam peperangan, nah ini menjadi suatu pengkhianatan ya. Tapi begitulah cara Tuhan untuk membawa dua tokoh ini tidak saling membunuh. Dan ya dalam perikop ini kita melihat dan menjadi iman bagi kita bahwa katakanlah satu kegagalan atau mungkin satu situasi yang stagnan, tidak ada perkembangan, tapi begitulah cara Tuhan ya, untuk mempersiapkan
hal yang lebih baik gitu ya, hal yang lebih baik. Dan mungkin semua kita punya pengalaman itu. Terkesan pada saat itu kita kecewa, tapi sebetulnya ada rancangan Tuhan yang lebih baik. Nah, saya kira itulah yang sudah kita lalui pekan kebaktian keluarga yang lalu. Bagaimana pada hari pertama sekaligus tema umum hidup dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, gitu ya, hidup dalam rencana Tuhan. Dan pastilah rencana Tuhan tidak selalu baik, tapi kita meyakini bahwa segala rancangan Tuhan itu selalu membawa kebaikan, bukan satu yang buruk. Nah, oleh karena itulah maka orang percaya itu selalu bertahan dalam rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk. Sehingga kita tetap berada dalam koridor itu, dan dalam tema-tema yang dibangun dalam pekan kebaktian keluarga itu, ya mulai dari hidup dengan kejujuran, kemudian mencukupkan apa yang ada, gitu ya. Hidup sederhana, mencukupkan apa yang ada, atau hidup dengan sederhana. Kemudian membangun, kalau dalam perikop itu adalah membangun bait Allah, tapi mungkin konteks saat ini adalah membangun spiritualitas. Bagaimana kita untuk bisa hidup di dalam rancangan Tuhan harus membangun spiritualitas. Karena orang-orang yang dipanggil dalam jalan Tuhan itu yang punya spiritualitas. Dan yang tidak punya spiritualitas tidak akan mampu, tidak akan mau. Nah, itulah yang jadi renungan kita pada pagi hari. Marilah kita semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa kadangkala kita mungkin kecewa, tapi percayalah di balik kekecewaan itu ada rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ketuhan kalau semakin kata di bata dengan semakin saya berseluruh tetap hari. Haleluya. Amin.